Bapak Ibu semua, LPG kita kebutuhan LPG kita per tahun itu kurang lebih sekitar 8 juta ton. Dan industri kita di dalam negeri hanya bisa menyuplai 1,3 juta ton. Kurang lebih sekitar 7 juta ton kita juga impor. Dan 54% dari impor LPG kita itu dari Amerika. Selebihnya dari Middle East. Dan beberapa negara lain di kawasan Asia. Termasuk dari Malaysia. Dan kalau kita ingin untuk melihat ketahanan energi kita, tidak ada cara lain lagi adalah untuk kita memanfaatkan potensi kita. Batu bara kita cukup banyak. Kita bisa olah untuk mengganti LPG menjadi DME, olahan dari lokal dari batu bara. Nah, saya pikir ini sekedar sekilas dari persoalan ketahanan energi kita. Nah, pertanyaan berikut adalah menyangkut dengan hilirisasi. Banyak orang tanya kepada saya, kenapa harus hilirisasi? Bapak Ibu semua, kita punya sejarah panjang dalam berbangsa dan bernegara. 3,5 abad kita pernah dijajah oleh Belanda. Dan penjajahan itu awalnya adalah bagaimana secara ekonomi. Mengambil sumber daya alam kita. Kirim barang mentah semua keluar. 350 tahun. Dan kalau boleh jujur saya katakan bahwa sebagian negara-negara yang mengharapkan bahan baku dari Indonesia untuk industri mereka jalan, itu boleh katakan hampir mendekati kecanduan terhadap sumber daya alam kita. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kenapa harus Indonesia melakukan jalan peta untuk melakukan hilirisasi? Minimal ada 2 alasan mendasar bagi saya. Yang pertama adalah memang sumber daya alam kita itu cukup banyak. Kita nikel terbesar di dunia. Kemudian boksit, nomor 4 terbesar di dunia. Tembaga, kita nomor 9 terbesar di dunia. Timah, kita juga terbesar di dunia. Dan batu bara, 6 terbesar di dunia. Ini dari sektor mineral batu bara. Dan sekarang ini kalau kita mau belajar, alasan yang kedua adalah kita belajar pada negara-negara yang duluan maju daripada kita. Bagaimana ketika Inggris pada abad ke-16 melarang ekspor wool sebagai bahan baku dari tekstil. Bagaimana Amerika Serikat pada abad ke-19 memproteksi industrinya. Bagaimana Korea membuat kebijakan 58% kreditnya diprioritaskan pada sektor-sektor industri. China, TKDN-nya sampai 80% harus diproteksi. Nah, berangkat dari sana Bapak Ibu semua, saya tidak ingin Indonesia yang kaya menjadi negara kutukan sumber daya alam. Saya tidak ingin itu. Bahkan sebelum saya di SDM, saya menjadi Menteri Investasi. Kita mencoba untuk membangun ilustrasi. Jalan seperti apa yang ideal untuk kita melakukan hilirisasi. Waktu itu pertentangannya luar biasa sekali. Karena harus saya jujur mengatakan bahwa optimalisasi gerakan hilirisasi dilakukan baru pada periode 2015 ke sini. Sebelumnya juga sudah dilakukan. Dan konsep kita waktu itu masih tiba saat, tiba akal. Belum by design. Karena pertentangannya banyak. Ada yang pingin kita ekspor raw material aja. Ada yang pingin kita menciptakan nilai tambah. Perdebatannya waktu itu panjang sekali Bapak Ibu semua. Tapi kemudian pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan sekarang di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus hilirisasi sebagai salah satu jalan alternatif untuk melakukan transformasi ekonomi kita dari konsumsi kepada produksi.
Dan ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Begitu kita belajar lagi dari berbagai pandangan-pandangan ekonom dunia mengatakan bahwa hilirisasi di sebuah negara dan industrialisasi tidak akan berhasil kalau tanpa ada keterlibatan negara secara maksimal. Dalam berbagai pandangan akademik itu juga terjadi diskusi. Dan kemudian pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan untuk melakukan hilirisasi pada semua sektor komoditas. Jadi Bapak Ibu semua, dari pengalaman-pengalaman yang ada, dan saya juga banyak diskusi dengan beberapa menteri-menteri di sektor ekonomi di beberapa negara maju, tidak ada negara yang berhasil industrinya tanpa ada keterlibatan negara. Enggak ada. Contoh katakanlah China. China menyangkut hilirisasi dan industrinya itu di bawah PM langsung. Korea itu ditangani langsung oleh semacam satu kementerian yang di sini kayak seperti Bappenas. Begitupun negara-negara lain. Nah, kemudian kita rumuskan, maka kita lakukan pemetaan. Karena Indonesia adalah negara kaya, tapi kekayaan kita kirim raw material aja, maka sebelum kita melakukan sebuah planning jangka panjang, kita memetakan. Ini adalah 28 komoditas strategis yang bisa kita melakukan hilirisasi. Dengan total investasi kurang lebih sekitar 800 miliar lebih. Nah, ini sampai dengan 2040 Bapak Ibu semua. Nah, hilirisasi ini tidak hanya dimaknai hanya pada sektor mineral batu bara atau oil and gas, tapi juga meliputi pada sektor-sektor perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan. Memang ada tantangan kalau kita melakukan hilirisasi. Ada perdebatan karena hilirisasi ini salah satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ada perdebatan antara hilirisasi yang padat teknologi dengan hilirisasi yang padat karya. Kalau padat teknologi, udah pasti rekrutmen tenaga kerja kita tidak akan sebanyak kalau padat karya. Tapi kita membuat satu gagasan program, saya bilang tidak perlu kita perdebatkan antara padat karya dan padat teknologi. Tapi kita buat blending. Karena pasti proses untuk hilirisasi pada sektor pertambangan itu nggak bisa kita hanya mengandalkan padat karya. Tapi di sektor perikanan, perkebunan, pertanian itu bisa kita dorong untuk menjadi padat karya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Saya mengambil satu contoh. Ketika Indonesia konsisten untuk melakukan tahap pertama dalam membangun hilirisasi. Sekalipun saya akui ini tantangannya nggak gampang. Ketika kita menyetop ekspor ore nikel untuk kita membangun hilirisasi tahap pertama. Saya ingat betul waktu itu saya masih kepala BKPM. 2019 tanggal 27 Oktober ketika saya baru menjabat di pemerintah 4 hari. Kita rapat dan memutuskan untuk menyetop ekspor ore nikel. Pada 2017-2018 nilai ekspor kita di sektor nikel itu 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrinya. Kita bangun smelternya. Dengan memakai konsep tiba saat tiba akal waktu itu. Karena belum tertata. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? 2024 Indonesia sudah menjadi pemain terbesar di dunia untuk komoditas ekspor dari turunan bahan baku nikel. Dan kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Kita diprotes habis-habisan. Dinamikanya cukup besar. Saya katakan kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya di negara-negara yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan hilirisasi. Saya katakan, kalau memang kalian nggak setuju untuk Indonesia melakukan itu, terus jalan apa yang harus kami jalani untuk Indonesia, negara kami,
menjadi juga negara maju seperti negara tuan-tuan. Tunjukkan jalannya. Kalau ada jalan alternatif lain, maka mungkin kami akan memakai jalan itu. Tapi kalau tidak ada jalan yang lain, maka kami akan konsisten untuk menjalankan ini. Dan ini terus-menerus kita lakukan. Tetapi berlahan-lahan kita akan komunikasikan terus. Bapak Ibu semua, hilirisasi ini adalah jalan tengah dan salah satu sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kita. Sekalipun banyak tantangan. Sekalipun banyak tantangan. Kenapa tantangan kita yang pertama? Karena kelembagaan kita waktu di awal itu belum ada. Jadi tidak ada kementerian yang menangani hilirisasi secara fokus. Nah, di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo, sekarang kita sudah membuat kelembagaan hilirisasi. Sudah ada yang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ini sama dengan negara-negara lain juga melakukan fokus. Yang kedua, terjadi perdebatan juga bahwa tata kelolanya yang belum bagus. Kita rumuskan, saya bilang. Kelembagaannya kita rumuskan. Dan sekarang sudah ada Satgas Hilirisasi. Dari semua kementerian yang ada, yang membidangi sumber daya alam dan industrinya, sudah masuk di Satgas Hilirisasi. Perdebatan yang ketiga adalah terkait dengan hilirisasi. Banyak juga yang memberikan pandangan hilirisasi ini hanya menguntungkan pihak investor, bukan dalam negeri. Tapi kemudian kita jawab, Bapak Ibu semua, bahwa hilirisasi ini akan bisa mendapatkan nilai tambah secara maksimal di negara kita kalau memang kredit pembiayaannya dilakukan di dalam negeri. Kalau pembiayaannya masih banyak dari luar negeri, maka pasti begitu prosesnya jalan kita akan membayar pokok dan utang di luar negeri itu. Dan itulah sekarang Pak Presiden memerintahkan untuk membangun dana antara sebagai pembiayaan hilirisasi nasional kita.